Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa yudni sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma ba'd. Para jamaah Masjid Istiqlal yang sama-sama dicintai dan sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melaksanakan pengajian rutin walaupun dalam bentuk Zooming pada pagi hari yang penuh berkah ini. Tentu harapan kita semuanya ialah semoga secepatnya kita bisa melakukan pertemuan secara visual di Masjid Istiqlal seperti hari-hari sebelumnya. Apalagi Masjid Istiqlal sekarang sudah mulai berubah. Mungkin para jamaah sudah ingin juga menyaksikan masjidnya yang sudah sedemikian berubah ini. Tapi insya Allah nanti kita akan lakukan sesuatu yang ya mengatasilah secepatnya bagaimana mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pemahaman tanpa harus ke masjid gitu ya. Karena begitu banyak masalah, tantangan yang harus kita lewati pada masa-masa sekarang ini. Bagaimanapun juga menuntut ilmu itu ke masjid itu sunat ya. Tetapi mempertahankan kesehatan diri dan kesehatan keluarga itu wajib. Beragama yang benar ialah mengedepankan kewajiban baru sunat. Kita tidak boleh mengedepankan yang sunat, menyepelekan yang wajib. Itu kaidah usul kita, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya lebih utama daripada mengejar manfaat. Kita bisa insya Allah mendapatkan pengetahuan melalui banyak cara termasuk Zooming ini. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, kelanjutan daripada materi yang pernah kita bahas ketika kita di zaman Istiqlal beberapa bulan yang lalu. Hari ini tentang hakikat berkata jujur. Dalam bahasa agamanya disebut as-sidq. Ya. As-sidq ini dari seakar kata dengan sadaqah. Kita pernah mendengarkan sadaqatun jariyah, sedekah. Seakar kata juga dengan as-sadiq, orang yang dapat dipercaya. Seakar kata juga dengan as-saduq, orang yang terpercaya, jujur. Dalam ilmu hadis, kalau dikatakan orang itu saduq, wah itu kredibel. Dalam ilmu metodologi hadis, saduq itu adalah orang yang dapat diterima hadisnya. Kebalikannya saduq ialah kadzab, pembohong. Jadi kalau orang suka bohong, tidak bisa diterima hadisnya. Tapi kalau orang itu jarang bohong, kredibilitasnya, komitmennya, istiqamahnya, selalu luhur, jujur, maka itu disebut dengan saduq. Sedangkan as-sidq, sidq itu lebih pada peruntukannya pada ucapan yang jujur. Ya, dia nggak suka melebih-lebihkan suatu fakta, suatu data. Dan juga dia tidak gampang mereduksi perkataan. Ada orang, Bapak Ibu, mohon maaf, faktanya 5, tapi dia dandani menjadi 10. Jadi seolah-olah peristiwanya itu sangat dramatikal.
Sebetulnya enggak. Cuma dia pintar mendramatisasi keadaan sehingga secara emosional dan secara rasional sangat masuk akal, padahal biasa-biasa aja tuh. Atau juga kebalikannya, orang ini juga biasa, sangat valid, sangat besar, sangat fantastik, tapi kemampuan penceritaannya mereduksi, merendahkan, memandang enteng, maka itu juga disebut kadzab, kebalikan dari as-sidq. Hati-hati. Orang yang gampang mendramatisasi, cecak menjadi buaya, dia juga bisa mendramatisasi buaya itu hanya cecat kok. Cecat nggak ada bahayanya, buaya yang ada bahayanya. Jadi hati-hati. Orang yang gampang mendramatisasi, sebetulnya hanya kucing, tapi didramatisasi seperti harimau. Maka orang itu juga bisa mendramatisasi seekor harimau yang berbahaya, tapi disulap menjadi sebuah hanya kucing yang nggak punya bahaya apa-apa. Jadi itu tidak bisa disebut dengan as-sidq. As-sidq itu ialah kucing itu kucing, harimau itu harimau. Cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jangan dibalik-balik. Nah, orang yang pintar bersandiwara, berkamuflase, orang yang pintar melakukan penggambaran berlebih-lebihan atau mengecilkan sesuatu yang besar, itu tidak bisa diterima hadisnya. Orang itu tidak bisa disebut dengan sidq. Nabi Muhammad SAW disebut pemilik sifat as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Ya, kenapa? Karena ucapannya konsisten. Ya. Tidak perlu mendapatkan poin pujian dengan cara mendramatisasi keadaan yang tadinya tidak menarik menjadi menarik supaya dapat poin popularitas. Atau kalau mungkin subjektivitasnya, dia bisa merubah keadaan yang tadinya menjadi wah, begitu datang, dia preteli, kehebatannya menjadi biasa-biasa. Nah, itu min ayatil munafiq, tanda-tanda kemunafikan orang seperti itu. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu. Mulai pagi hari ini, mari kita tinggalkan, karena itu adalah termasuk al-kadhib, lawan daripada as-sidq. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, ya tidak akan pernah muncul cahaya atau berkah di dalam wajah orang itu. Ada orang, sekalipun cantik sekali, tapi hambar tuh tatap mukanya. Lama-kelamaan kok seperti sekonyong-konyong bayangan monster muncul. Gagah tampang, cakep deh wajahnya. Tapi kok lama-kelamaan seperti monster. Itu pertanda orang itu mungkin al-kadzab, tukang bohong, mungkin itu munafik, atau orang itu tidak pernah tersentuh dengan air wudhu. Sebaliknya, wajah yang selalu tersentuh air wudhu, wajah yang tidak pernah membiasakan diri melakukan kebohongan, mempertahankan kejujuran, maka semakin ditatap wajahnya, semakin bercahaya, dan muncullah apa yang disebut dengan inner beauty-nya. The inner beauty itu ialah cahaya memancar dari dalam. Sebetulnya tidak terlalu cantik, tapi enak
memandangnya. Ada daya sedot, ada energi positif, ada vibrasi positif di dalam diri orang itu memancar melalui mukanya, ya. Enak rasanya, kita tidak ingin berhenti bicara, kita tidak ingin meninggalkan, kita tidak ingin, pokoknya mengesankan lah, sangat impresif. Tapi juga sebaliknya ada yang cakep, cantik, tapi ya nggak enak itu, ketus, kesal, angkuh, sombong, nggak ada daya tariknya sama sekali. Nah, orang-orang seperti ini juga kalau berumah tangga, ya rumah tangganya tidak panjang. Siapa yang bisa berumah tangga satu atap dengan orang monster? Nah, sesabar apapun juga orang itu juga punya batas, ya kecuali orang-orang tertentu yang memang sudah mati rasa, ya. Rasanya diserahkan kepada Allah, makhluknya nggak mempan, ya itu. Kayak Siti Asya, istrinya Fir'aun, ya. Atau kayak Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya. Senakal apapun istrinya, dia nggak mempan karena perhatiannya hanya tertuju kepada Allah. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, hindari, jangan mencari jodoh yang berpotensi memiliki energi negatif tebal. Nah, tapi bagaimana membedakannya? Ada hadis Nabi kan, tuh. Ya, tungkahul mar'ah li'arbah. Kawinilah perempuan itu, tentu juga nanti ada padanannya itu laki-laki, ya. Wali maliha, yang jangan kere banget tapi ada hartanya lah. Ya. Wali jamaliha, memang cantik, cantik itu perlu. Kan kalau dari awal kita melihat yang tidak cantik, sudah punya anak 2, 3 itu tambah berubah, ya kan. Padahal kalau tidak punya iman. Ya. Kemudian juga dari segi nasab, genetiknya. Wali nasabiha, jadi genetik cerdas enggak itu? Keturunannya baik-baik enggak itu? Keturunan yang baik-baik itu insya Allah akan melahirkan juga keturunan yang baik-baik juga. Tapi yang paling penting adalah agamanya. Sekalipun tidak cantik, tidak kaya, keturunannya biasa-biasa, tapi kalau agamanya istimewa, bisa mengalahkan yang lainnya. Tapi sekalipun tiga-tiganya perfect, agamanya konyol, maka itu bisa menyedot menjadi negatif semuanya. Nah, kembali kepada materi kita hari ini, Bapak Ibu. Hakikat berkata jujur, as-sidq, sesuatu yang sangat penting di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran banyak dilukiskan, antara lain minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati atau menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Rijalun sadaqu, laki-laki. Rijal itu apa ya, dalam bahasa Arab itu, rijal itu tidak mesti harus jenis laki-laki, jenis biologisnya laki-laki, ya. Rijal itu orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki prinsip, itu rijal. Ya. Nahnu rijal wa antum rijal. Jadi engkau laki-laki, aku juga laki-laki. Padahal di situ juga mungkin ada perempuannya. Rijalul hadits misalnya, itu tidak mesti harus laki-laki di situ. Ya, karena dalam bahasa Arab itu rajulon beda dengan zakaron. Kalau zakaron itu laki-laki secara biologis. Kalau rijalon itu laki-laki secara budaya.
Ini bahasa gender kira-kira seperti itu. Mukminin juga sebetulnya kalau orang paham bahasa Arab, kalau suatu khitab, apa itu khitab itu? Perintah atau larangan yang menggunakan mudzakkar tidak perlu pakai muannats. Minal mu'minina wal mu'minat. Jadi aqimu wa aqimnas shalah itu nggak perlu double-double kayak gitu. Karena ada kaidah bahasa Arab itu at-tadhkir wa ta'nits idza jtama'a gulibat tadhkir. Jadi kalau laki-laki dan perempuan menyatu dalam suatu konteks atau dalam suatu tempat, cukup sebetulnya menyebutkan laki-lakinya, maka perempuan termasuk di dalamnya. Jadi kalau saya atau kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu ditambahkan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena at-tadhkir wa ta'nits, laki perempuan di situ cukup menyebutkan laki-lakinya. Kecuali kalau ada niat yang sangat khusus untuk doa. Kalau ucapan selamat biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Tapi kalau ada niat lebih daripada sekedar ungkapan selamat, greeting ya, ucapan apa namanya itu, basa-basi lah. Itu dimaksudkan sebagai doa, maka itu boleh ditambahkan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, ada dua kelompok di depan saya, ada laki perempuan. Dua-duanya saya ingin doakan selamat daripada virus corona. Wahai para laki-laki, jamaah laki-laki, semoga kalian selamat dari virus corona. Wahai jamaah perempuan, semoga juga kalian selamat dari virus corona. Maka itulah yang membutuhkan rincian. Assalamualaikum, menengok ke jamaah laki-laki. Waalaikumsalam, menengok ke jamaah perempuan. Karena niat yang ada dalam hati saya ingin mendoakan laki-laki perempuan di depan saya itu dua-duanya selamat daripada virus corona. Tapi kalau hanya ungkapan basa-basi, greeting selamat, ucapan selamat biasa, tidak perlu pakai double atribut gendernya di situ. Cukup Assalamualaikum. Tidak perlu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran ada tiga bentuk gitu ya. Ada misalnya aqimus shalah, itu menggunakan sigat mudzakkar, padahal maksudnya itu laki-laki perempuan. Jadi jangan ada yang fanatik bahasa, wah yang diwajibkan rukun Islam itu hanya laki-laki. Buktinya tidak ada aqimu wa aqimnas shalah. Zakat juga tidak ada atina zakah, yang ada atuz zakah. Atuz zakah laki-laki kan, sigat muzakkar. Atimul hajj itu muzakkar. Tidak ada atimnal hajj. Tidak ada aqimnas shalah, tidak ada watinas zakat, tidak ada atimnal hajj. Kenapa? Sigat muzakkar yang digunakan Allah itu berarti perempuan termasuk di dalamnya. Tapi tidak sebaliknya. Apabila ada khitab mu'annats, perintah dalam bentuk mu'annats, maka hanya mu'annatsnya, perempuannya yang kena di situ, tidak masuk laki-lakinya. Nah, inilah kaidah bahasa Arab dan juga sekaligus kaidah tafsir. Jadi kalau sigat laki-laki, perempuan masuk dan laki-laki. Tapi kalau sigatnya, bentuknya menggunakan mu'annats, maka laki-laki tidak masuk. Contohnya, dalam Quran itu kan ada itu, apa misalnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian ke dalam rumahnya. Nah, jadi itu perempuan tuh.
sigatnya sigat mu'annas. Jadi yang diminta menetap di rumah, lebih betah di rumah, perempuan, bukan laki-laki. Ya. Tapi kalau ayatnya mengatakan waqarru fi buyutikum, menetaplah kalian ke dalam rumah, itu sigatnya mudzakkar, laki-laki dan perempuan harus dua-duanya menetap di rumah. Tapi kalau waqarna, hanya perempuan yang menetap di rumah. Itulah sirat dan sekaligus kaedah memahami Al-Quran. Ya. Kembali kita kepada ayat ini. Minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, ya, rijalun sadaku. Artinya di antara orang-orang mukmin, tidak usah diterjemahkan di antara orang-orang mukmin laki-laki. Ada laki-laki yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Rijal di sini berarti orang, bukan berarti laki-laki. Jadi kata rajulun bisa berarti orang, bisa berarti laki-laki. Tapi kalau zakaron itu tidak bisa berarti orang, hanya bisa diartikan dengan laki-laki. Sama dengan imra'aton. Bukan. Sama dengan unta. Unta itu harus berarti perempuan. Tapi kalau imra'aton, jamaknya nisa'on, ya, an-nisa, nisa'iyah, nah, itu atribut bahasa gender. Jadi bisa berarti ada laki-laki ada laki-laki yang feminin, gemulai, ya mohon maaf ya, yang agak bencong gitu. Itu bahasa Arabnya nisa'i. Ya. Tapi sebaliknya juga tadi, kalau ada perempuan tomboy, itu bahasa Arabnya rujuli ya. Jadi rajulon, jamaknya rijalon, ya. Nisaon, mufradnya imra'aton, itu bisa interchangeable. Bisa mungkin lebih tepat disebut orang yang lebih menekankan dirinya sebagai maskulin, itu disebut rujuliyah. Orang yang lebih menekankan dirinya feminin, itu nisa'iyah. Nah, kalau demikian adanya, ada perempuan tapi kelelakian, ada laki-laki tapi keperempuanan bencong gitu. Nah, itu bisa menggunakan laki-laki yang seperti itu nisa'iyah, tapi perempuan yang tomboy itu rujuliyah. Memahami bahasa Arab seperti inilah, Bapak Ibu. Jadi kalau hanya berhenti pada terjemahan bahasa Indonesia, tidak muncul dzauqul lughahnya, rasa bahasa Arabnya nggak muncul. Maka itu perlu sedikit memang mendalami bahasa Arab itu supaya dzauqnya bahasa Arab, bahasa linguistiknya itu muncul, menonjol. Nah, jadi di sini ada kata sadaku, orang menepati janji, orang yang konsisten, orang yang berkata jujur. Ayat lain misalnya, atau hadis lain, inna sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah, wa inna rajul la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilal nari, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Ini muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu artinya disepakati kesahihan hadisnya oleh para ulama hadis. Ya, misalnya ulama hadis itu ada kelompok 6 terhimpun dalam kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i. Ya, ada lagi kutubut tis'ah, masih ada tokoh hadis lain
3 setelah itu. Nah, kalau muttafaqun alaih itu keseluruhannya tuh. Jadi hampir mutawatir. Apa artinya hadis tadi? Sesungguhnya berkata benar, jujur itu menyebabkan kebajikan. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya berkata benar menunjukkan bermuara kepada kebaikan. Dan segala kebaikan itu bermuara kepada surga. Iya. Ada orang yang suka berkata benar sehingga ditetapkan sebagai orang siddiq di sisi Allah. Iya. Dan sesungguhnya dusta menyebabkan durjana, malapetaka ya. Dan kedurjanaan itu menyebabkan masuk neraka. Ada orang yang berdusta, lawan daripada al-kadzib itu, ya, itu namanya fujur. Maka orang fujur itu ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi al-fujur itu adalah kebalikan daripada al-kadzib. Bisa juga lawan daripada al-kadzib itu adalah apa namanya? Lawan daripada as-siddiq itu al-kadzib. Al-kadzib itu sifatnya fujur. Fujur itu ya tercelah. Hati-hati memberi anaknya nama, karena ini kearab-araban ada orang dia memberi nama anaknya Abdul Fujur. Oh, itu namanya Islami banget. Tahu nggak apa artinya fujur? Enggak. Fujur itu kebalikannya al-kadzib itu. Kebalikannya as-sadiq. Itu tukang onar lah kira-kira seperti provokator itu bahasa sekarangnya ini. Fajir. Nah, itu provokator. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Ya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an ini. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang suka berkata benar, lagi seorang nabi. Di dalam Al-Qur'an ada siddiq, ada saduq, ya, ada sadiq, ada as-sidq, ada sadaqah. Ya. Itu yang lain semua artinya tuh. Padahal dari akar kata safda, qaf itu. Nah, ceritakanlah di dalam kitab Quran siapa Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq, suka jujur berkata benar ya. Nabiyya dan juga seorang nabi. Apa artinya nabi? Dari akar kata naba'a, berita. Nabiyan, pembawa berita. Tapi kalau nabi yang pembawa berita benar, ya. Kalau pembawa berita bohong itu fujur. Kalau orang disebut dalam Al-Quran itu siddiq, maka itu biasanya juga sinonim dengan nabi sebetulnya. Nabi-nabi lain tidak disebutkan nabi, tapi disebut siddiq. Tapi jangan menganggap Abu Bakar as-Siddiq nabi. Sebab itu bukan predikat dari Allah. Predikat masyarakat, atau mungkin juga dari nabi. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan as-sidq, berkata jujur. Ya. Jadi berkata jujur itu bisa juga disebutkan dengan al-haq, benar. Ada ungkapan Nabi itu, qulil haq, katakanlah kebenaran itu. Jujurlah mengungkapkan sesuatu itu. Ya. Walau kana murran, sekalipun itu pahit.
mengungkapkan kebenaran itu sulit di dalam kondisi manis ya. Susah menegakkan kebenaran karena biasanya kalau kita mengungkapkan kebenaran, ada orang tersinggung, dikritik, merasa dikritik lah, dipermalukan lah. Tapi kalau kita tidak menyuarakan kebenaran itu, maka kita akan menjadi iblis bisu. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu adalah iblis bisu. Tapi orang yang menyuarakan kebenaran, maka itulah siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu di depan Algojo, ya, gentleman. Siapa yang membantai berhala-berhala kami di kompleks perumahan berhala ini? Apa kata Nabi Ibrahim dengan gentleman? Itu yang paling besar. Nggak ada gugupnya sama sekali. Kalau pengecut, siapa yang menghancurkan berhala kami? Nggak tahu. Nah, itu tidak berani berkata benar. Dia bukan siddiq, pengecut malah. Dia tahu, bahkan dia melakukan, tapi dia mengatakan, aku nggak tahu. Tapi kalau Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Pertama dia berdiplomasi, yang menghancurkan berhala ini, dia tunjuk itu berhala yang paling besar, karena Nabi Ibrahim itu pintar. Gudang berhala itu, kompleks berhalanya orang-orang pada zamannya itu, yang isinya ratusan patung yang disembah, dihancur-hancurin semuanya. Satu-satunya yang tidak dihancurkan berhala yang paling besar di depannya, katakanlah imamnya. Kapak atau kampak yang dipakai untuk menghancurkan berhala itu dikalungkan di dalam lehernya gereja, patung paling besar. Setelah marah tentunya rajanya, siapa yang menghancurkan berhala kita? Satu-satunya orang yang tidak hadir dalam acara kebaktian, anak muda itu yang bernama Nabi Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim. Hai anak muda, kamu yang menghancurkan berhala ini. Ya, dia tunjuk, itu yang paling besar, ada kapak di lehernya. Kata Namrud, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, kata Nabi Ibrahim. Dia kan batu. Masa bisa membantai batu-batu yang lain? Dia nggak bisa bergerak. Ya, kalau sudah tahu seperti itu, kenapa mau menyembah batu yang tidak bisa ngapa-ngapain? Walaupun juga bengong orang, ada laki-laki gentleman seperti ini. Akhirnya, resikonya sebuah pengungkapan kebenaran, Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan ke dalam gunung api. Wahai penduduk, masyarakat, rakyatku, kumpulkanlah kayu bakar. Wah, menggunung kayu bakar itu di sebuah lapangan. Disitulah nanti Nabi Ibrahim itu akan dilontarkan. Karena dia menghancurkan berhala orang. Nah, setelah apinya dinyalakan, kayu bakar yang menggunung itu mencapai puncaknya. Ada alat pelontar yang bisa melontarkan Nabi Ibrahim ke tengah lautan api itu. Tidak pernah ada ragunya sedikit pun. Ya, gimana kamu bertobat? Enggak. Itu namanya siddiq. Dia mengatakan apa adanya. Kalianlah yang harus bertobat. Ngapain menyembah batu yang tidak bisa ngapa-ngapain? Nah, terus begitu dilontarkan ke dalam lautan api, diajari oleh Allah, Qul, hai Nabi Ibrahim, bacalah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dengan dingin yang menyelamatkan. Karena kalau seandainya tidak ditambahkan wasalaman, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam lautan api. Bardan wasalaman itu dingin
yang tengah-tengah, tidak terlalu dingin. Nah, begitu apinya itu redah, mereka menyangka Nabi Ibrahim sudah jadi debu, jadi abu di situ. Apa yang terjadi? Tidak sehelai rambut dan pakaiannya pun Nabi Ibrahim itu termakan api. Keluar dari bara api itu berjalan sambil makan pisang. Raja Namrud yang kepanasan dan rakyatnya bingung. Kok kenapa nggak mati ini orang? Kebenaran tidak akan pernah mati. Disitulah Nabi Ibrahim mulai banyak simpati, menarik simpati. Tapi Raja Namrud tetap saja jengkel karena loyalisnya itu berpindah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau orang mempertahankan kata-kata kebenaran Siddiq itu, dia akan pernah dikenang sejarah. Orang ini nggak pernah mati, sekalipun 1000 tahun masih namanya tetap disebutkan. Coba Rasulullah, 1450 tahun lampau, masih namanya selalu dipanggil setiap hari, setiap orang musuh. Ya, apa yang pernah kita lakukan, itulah nanti yang kita akan panen. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas pernah berkata, barang siapa yang memiliki 4 perkara, maka ia beruntung. Pertama, berkata jujur, as-sidq, benar. Yang kedua, malu, al-haya. Ya, kemudian bagus budi pekertinya, husnul khuluq. Dan yang keempat adalah syukur. Apabila orang mengcombine 4 prinsip dalam dirinya, as-sidq, al-haya, husnul khuluq, dan syukur, maka orang itu akan menjadi pujaan, idolanya orang banyak. Pasti akan beruntung. Disenangi penghuni langit, yaitu para malaikat, disenangi juga penghuni bumi, yaitu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Ya. Abu Sulaiman juga pernah berkata, jadikanlah benar as-sidq, jujur itu sebagai kendaraanmu, dan hak itu sebagai pedangmu, dan Allah sebagai tujuan pencarianmu. Kalau orang mengendarai kendaraan jujur, tidak akan pernah tergelincir, pasti akan sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau tergelincir dari rel, nggak bakalan bisa berjalan keretanya kan. Hak itu sebagai pedangmu. Pertahankan apa yang menjadi hak kita. Ya. Setelah kita menunaikan kewajiban, giliran kita menuntut hak. Dan Allah sebagai tujuan pencarian. Kalau kita mencari Allah, minggir. Kami tidak akan pernah stop. Yang aku cari Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inilah pengantar daripada sidq. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian Ihya Ulumuddin yang telah disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari lagi, tepatnya hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 ini, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa untuk negeri yang kita cintai ini dan untuk para pejuang yang telah gugur. Untuk itu, mohon kesediaan guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Ustaz Jamal mengingatkan kita semuanya ya. Bendera merah putih yang ada di depan rumah kita itu
saya jelaskan sedikit, itu jangan dianggap musyrik kalau kita menghormatinya. Enggak lah, insya Allah enggak musyrik. Kita tidak menyembah bendera kok. Bendera itu lambang, al-alam. Nabi juga punya bendera. Jadi jangan dianggap itu bid'ah. Benderanya Nabi kemana-mana pergi dibawa tuh. Pergi perang, harus ada membawa rayahnya itu benderanya. Jadi lambang pemersatu, lambang pemantik spirit ya, semangat. Jadi bolehlah, silakan Bapak Ibu, jangan takut. Insya Allah kita tidak musyrik. Kita menghormati bendera itu lambang kebangsaan, kenegaraan, lambang perjuangan, lambang syuhada kita yang dipertahankan, lambang orang yang meninggal mati syahid itu. Jadi mari kita berdoa semoga kemerdekaan kita tetap langgeng 75 tahun hari ini, sebuah usia yang sangat matang bagi manusia. Karena itu mari kita baca surah Al-Fatihah Ummud Doa. Semoga doa kita ini kita peruntukkan agar bangsa kita ini tetap jaya, sehingga kita bisa wariskan nanti bangsa yang kaya raya ini kepada generasi muda kita nanti akan datang. Dan semoga nanti di dalam keadaan sehat lahir batin kita semuanya bisa berada pada hari Senin puncak detik-detik peringatan proklamasi itu. Ya, semoga dengan detik proklamasi itu pun juga ada keajaiban, Allah akan mengangkat virus coronanya di bumi Indonesia tercinta ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.